Raja Ular dan Gadis dari Lembah Sunyi. Laira, gadis dari pinggir hutan. Di sebuah lembah tersembunyi, jauh dari keramaian kota dan hiruk-pikuk dunia modern, ada desa kecil bernama Nalasari. Desa itu hanya dihuni oleh kurang dari 100 keluarga, dan dikelilingi hutan lebat serta tebing curam yang membuatnya nyaris tak terjangkau dunia luar. Di ujung desa, berdiri sebuah pondok tua dari kayu pinus. Disitulah tinggal seorang gadis bernama Laira, bersama ibunya yang sudah lama sakit-sakitan. Ayahnya sudah lama meninggal, terbawa banjir besar saat Laira masih kecil. Sejak itu, Laira memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga meski usianya baru 12 tahun saat itu. Kini, di usianya yang menginjak 18, Laira tumbuh menjadi gadis tangguh. Rambutnya panjang dan hitam seperti malam tanpa bulan. Matanya coklat tua, penuh keteguhan dan rasa ingin tahu. Ia rajin bekerja di ladang, mencari kayu bakar, dan menjual bunga liar ke pasar kecil di kaki bukit. Tapi yang membuatnya benar-benar berbeda dari gadis desa lain bukanlah kecantikannya, melainkan hatinya. Ia tak pernah menolak membantu siapapun, bahkan ketika sendiri kekurangan. Tak jarang ia pulang tanpa membawa apa-apa, hanya karena memberikan makanannya pada anak yatim di pasar atau membantu orang tua menyeberangi sungai. Namun di balik sikap lembutnya, Laira menyimpan rasa sepi yang dalam. Ia sering berbicara dengan binatang, menyanyi di tengah hutan, dan berbisik pada angin. Ia merasa ada sesuatu yang lebih di dunia ini, sesuatu yang belum pernah ia sentuh, namun selalu memanggilnya diam-diam. Dan panggilan itu, suatu senja, akhirnya dijawab. Hari itu langit berwarna jingga pekat, seperti terbakar api. Laira baru saja selesai mengumpulkan kayu bakar ketika ia merasakan hawa dingin aneh menyusup di balik kulitnya. Angin berhenti, daun-daun tak bergerak, burung-burung menghilang dari langit. Ketika ia menoleh ke arah barat, di celah dua pohon besar, ia melihat mata. Sepasang mata menyala merah samar, tinggi dari tanah, menatapnya lurus. Laira terpaku. Ia tahu itu bukan manusia. Dan ia juga tahu, ini bukan mimpi. Seekor ular raksasa, besar seperti pohon beringin tua, sisik hitam mengilat seperti logam, muncul perlahan dari balik bayangan. Tubuhnya melata dengan tenang, namun penuh kekuatan. Dan yang paling mencengangkan, ular itu berbicara. Bukan lewat mulut, tapi langsung ke dalam pikirannya. Akhirnya aku menemukanmu, Laira. Ular bermata merah dan janji dari masa lalu. Laira berdiri terpaku. Suara itu, lembut, dalam, dan mengalun seperti gema dari gua purba, bergema di dalam benaknya. Tidak seperti suara manusia, namun bukan pula seperti bisikan roh. Seakan waktu itu sendiri sedang berbicara padanya. Siapa kau? Pikirnya. Tak sanggup bersuara lantang. Ular itu mendekat perlahan, namun tetap menjaga jarak. Tubuhnya sebesar batang pohon kelapa, bergerak begitu tenang hingga tak satu pun daun bergoyang saat ia lewat. Matanya menyala lembut, tidak garang seperti binatang buas. Di sinar senja, ia tampak seperti bagian dari legenda kuno yang tiba-tiba bangkit. Aku adalah Nagara, raja dari ras ular purba. Aku telah mengamati dunia atas dari kegelapan yang dalam. Dan aku telah menunggumu selama lebih dari 100 tahun. Laira mengernyit. Menungguku. Aku hanya gadis desa. Kenapa aku? Nagara menundukkan kepalanya rendah, seperti memberi hormat. Karena kau adalah titisan dari darah kuno. Darah yang pernah terikat janji dengan kaum kami. Kau mungkin tak tahu, tapi nenek moyangmu pernah menyelamatkan ras kami dari kepunahan. Dan karena itulah, ketika waktunya tiba, kau akan dipanggil. Laira terdiam. Ia tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang merasa benar. Sejak kecil ia memang sering merasakan hal-hal aneh. Ia bisa meredakan amukan hewan buas hanya dengan tatapan. Bisa tahu kapan hujan akan turun hanya dengan mencium tanah. Dan kini, semuanya seperti menemukan makna. Apa yang kau inginkan dariku? Bisik Laira. Kini lebih tenang. Tidak memaksa, hanya menawarkan. Kau bisa ikut denganku. Kembali ke kerajaan ular yang tersembunyi. Di sana kau akan belajar siapa dirimu sebenarnya. Kau akan tahu kebenaran tentang dunia ini. Tentang ibumu.
dan tentang kekuatan yang menunggu untuk dibangkitkan dalam dirimu. Dan kalau aku menolak, maka aku akan pergi. Kau akan melanjutkan hidupmu seperti biasa. Tapi, perlahan, ingatanmu tentang malam ini akan memudar. Seolah aku tak pernah ada. Nada suaranya berubah sendu, tapi hatimu akan terus merasa kehilangan sesuatu yang kau sendiri tak bisa jelaskan. Lyra menghela napas. Malam turun pelan. Bintang-bintang mulai muncul di langit, dan angin kembali berhembus. Ular besar itu masih diam menunggu jawabannya. Tapi sebelum Lyra sempat membuka mulut, suara dari kejauhan memecah malam. Lyra, suara ibunya, panik, lelah, penuh rasa takut. Lyra tersentak, ia berbalik, lalu menatap kembali ke arah sang ular. Tapi Nagara sudah tak ada. Hanya sehelai sisik hitam besar tertinggal di tanah. Ia memungutnya, panas, berdenyut pelan, seolah hidup. Lyra menggenggam sisik itu erat dan berlari pulang. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, mimpi-mimpi aneh mulai datang. Mimpi tentang api dan bintang yang jatuh. Malam itu, Lyra tidak bisa tidur. Ia berbaring di atas tikar pandan yang sudah mulai usang, mendengar suara napas ibunya yang lemah di sudut ruangan. Di tangan kanannya, ia masih menggenggam sisik hitam yang ia temukan di hutan. Sisik itu terasa hangat, berdenyut seperti jantung yang hidup, dan kadang-kadang menyala samar dalam gelap. Lyra menatap atap rumahnya yang dipenuhi sarang laba-laba dan lubang kecil, tapi pikirannya tidak di sana. Ia terus memutar ulang percakapan dengan makhluk bernama Nagara itu. Titisan darah kuno, kerajaan tersembunyi, kebenaran tentang ibunya. Semua terdengar seperti bagian dari cerita dongeng, tapi sisik ini nyata. Dan suara itu, ia masih bisa mengingatnya jelas seperti gema di tulang. Tanpa sadar, ia tertidur dengan sisik itu di dadanya. Dan malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Lyra berada di tengah padang tandus yang luas. Tanahnya retak-retak dan langit berwarna merah darah. Di cakrawala, bintang-bintang jatuh satu persatu dari langit, meninggalkan jejak api yang membakar udara. Ia berdiri sendirian, mengenakan gaun putih yang tertiup angin panas, ketika tiba-tiba tanah di bawahnya mulai bergetar. Dari retakan besar, muncul ular-ular raksasa, melingkar dan mengaum seperti petir. Tapi bukan mereka yang menakutkan. Dari balik mereka, muncul sesosok perempuan berwajah mirip dirinya sendiri, tapi lebih tua. Mata menyala emas, dan suara seperti gema ribuan jiwa. Lyra, kau harus memilih sebelum semuanya terlambat. Darah kita adalah kunci, dan dunia akan pecah jika kau menolak takdirmu. Lyra mencoba mendekat, tapi perempuan itu mulai terbakar api biru. Angin bertiup kencang, pasir beterbangan seperti pisau, dan ketika ia menoleh ke atas, ada sebuah bintang besar jatuh dari langit langsung ke arahnya. Lyra terbangun dengan teriakan tertahan. Keringat membasahi tubuhnya, nafasnya berat, dan jantungnya berdegup cepat. Di luar, hari baru saja mulai menyingsing, tapi suasana sekelilingnya berbeda. Burung-burung yang biasanya berkicau riang kini diam. Angin tak bertiup, dan di sisi tempat tidurnya, sisik ular itu kini mengapung di udara, menyala terang, dan perlahan-lahan berubah menjadi tulisan aneh berwarna emas, melayang di udara. Tulisan itu tak pernah ia pelajari, tapi entah bagaimana ia memahaminya. 3 malam lagi, pintu akan terbuka. Pilihlah, tetap menjadi manusia biasa, atau bangkit sebagai pewaris darah lama. Dan sebelum tulisan itu lenyap, satu huruf menyala lebih terang. Verdanakta, sebuah kata kuno yang tiba-tiba memicu rasa takut dalam dirinya, meskipun ia tak tahu apa artinya. Hari itu, hidup Lyra mulai berubah secara perlahan tapi pasti. Hewan-hewan mulai mendekatinya tanpa takut. Ia bisa menyembuhkan luka kecil hanya dengan menyentuh. Dan malam-malam berikutnya, mimpi tentang ular dan api terus datang, membawa potongan-potongan masa lalu yang tak pernah ia alami, tapi terasa begitu nyata. Dan saat malam ketiga mendekat, ia tahu, waktunya hampir tiba. Pintu tertua di hutan larangan. Pagi ketiga sejak mimpi pertama, Lyra bangun lebih awal dari biasanya. Udara terasa berat, matahari belum muncul, tapi langit sudah menunjukkan warna ungu tua yang aneh, seperti sedang menahan sesuatu.
Ia mengenakan kain coklat tua dan menyelipkan sisik ular ke dalam kantong kecil di lehernya. Hari itu, ia tahu harus pergi ke tempat yang selama ini ia hindari, hutan larangan. Hutan itu berada di luar batas desa, di balik barisan tebing tinggi dan sungai berarus deras. Para tetua desa melarang siapapun masuk. Mereka menyebut hutan itu, hutan yang tidak punya waktu. Tempat di mana siang bisa berubah menjadi malam dalam sekejap, dan suara manusia tidak bisa keluar. Konon, siapapun yang masuk, tak akan pernah kembali sama. Tapi Lyra merasa dituntun. Ada kekuatan dalam tubuhnya yang membawanya ke sana. Langkah kakinya ringan, meski jalur setapak penuh akar dan duri. Di antara pepohonan tinggi dan kabut tipis, suara-suara aneh mulai terdengar, semacam bisikan, tapi bukan dalam bahasa manusia. Saat ia sampai di tengah hutan, kabut mulai menebal, dan udara menjadi dingin. Lyra memegang liontin sisik ular di lehernya dan melangkah maju. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di tempat liar seperti itu. Sebuah pintu, tegak berdiri di tengah ruang kosong di antara pohon-pohon besar, terbuat dari batu hitam, penuh ukiran seperti sisik dan lingkaran magis. Tak ada dinding di sekitarnya, hanya pintu itu, seolah berdiri di antara dunia. Dan di tengahnya, sebuah simbol bercahaya muncul ketika Lyra mendekat. Verdanakta, kata dari mimpinya. Tiba-tiba sisik di lehernya menyala terang. Ia mengangkatnya, dan batu di pintu mulai bergetar. Gema dari dalam tanah terdengar seperti napas raksasa yang tertidur. Dan saat Lyra menyentuhkan sisik ke simbol itu, boom! Udara sekitarnya meledak dalam cahaya keemasan. Kabut tersapu, dan tanah di bawahnya retak membentuk lingkaran raksasa. Suara dalam pikirannya muncul lagi, lebih keras, lebih dalam. Pintu telah dibuka, kau tidak bisa kembali seperti sebelumnya. Perlahan, pintu batu terbuka. Di baliknya, bukan gua atau lorong gelap, melainkan langit lain, dunia lain. Langit berwarna biru tua bercampur merah, tanah mengilap seperti permata, dan udara penuh partikel cahaya mengambang. Dunia itu tidak menyeramkan, justru terasa akrab, seolah ia pernah tinggal di sana. Tapi sebelum Lyra bisa melangkah masuk, seseorang muncul dari balik pintu. Seorang pemuda, tinggi, berpakaian seperti penjaga istana, dengan mata berwarna emas dan sisik hitam di tangannya. Ia menatap Lyra dalam-dalam, lalu berlutut. Akhirnya kau datang, Putri Darah Pertama. Putri Darah Pertama dan penjaga gerbang. Lyra berdiri kaku di depan sosok yang baru muncul itu. Pemuda itu tidak menunjukkan ancaman. Sebaliknya ia menunduk hormat dan tetap berlutut, menatap tanah seakan sedang menyambut seseorang yang sangat penting. Putri Darah Pertama, gumam Lyra pelan. Aku, bukan siapa-siapa. Pemuda itu mengangkat wajahnya. Wajahnya tampan namun keras, dengan rahang tajam dan tatapan mata yang dalam. Di bawah cahaya dari gerbang batu, matanya terlihat berkilau seperti lempung emas cair. Aku Farun, penjaga gerbang tertua. Tugasku adalah membangunkan pintu jika pewaris darah kuno datang. Dan kau, Lyra, adalah keturunan langsung dari Ratu Kalindra, permaisuri pertama Raja Nagara. Lyra terdiam, hatinya berdebar. Ibuku tidak pernah bilang apa-apa tentang ini. Aku bahkan tidak tahu siapa nenekku. Farun berdiri perlahan. Itulah yang dunia atas coba sembunyikan darimu. Tapi darahmu tidak bisa dibohongi. 3 malam lalu, saat sisik diberikan padamu, kekuatanmu mulai bangkit. Dan kini pintu telah terbuka. Kau bisa memilih untuk kembali, atau melewati gerbang ini dan tahu kebenaran. Lyra menatap dunia di balik pintu batu. Warnanya tidak seperti dunia yang ia kenal. Pohon-pohon di kejauhan berwarna perak dan emas. Awan-awan perlahan berputar seperti tarian, dan udara dari dalamnya terasa seperti mengandung nyawa. Jika aku masuk, apa yang akan terjadi padaku? Farun menatapnya serius. Kau akan mulai mengingat, dan kau akan diburu. Diburu oleh siapa? Ordo Senja. Jawabnya pelan. Mereka adalah kaum manusia yang mengkhianati kerajaan ular di masa lalu. Mereka takut darahmu bangkit kembali, karena kekuatanmu bisa membalikkan keseimbangan dunia ini. Lyra menelan ludah. Segalanya terasa seperti cerita yang terlalu besar untuk dirinya.
Tapi di hatinya, ada bagian yang merasa siap. Aku akan masuk, katanya. Begitu ia melangkah melewati gerbang, dunia sekitarnya berubah dalam sekejap. Ia tidak lagi berada di hutan. Ia berdiri di atas jembatan batu yang melintasi sungai cahaya. Di kejauhan, berdiri sebuah kota besar yang terbentuk dari kristal dan batu obsidian. Menara-menara menjulang seperti taring naga, dan suara musik halus terdengar dari kejauhan. Namun bukan itu yang paling mengejutkan. Begitu kakinya menyentuh tanah dunia baru itu, tubuhnya mulai bersinar. Urat-urat bercahaya muncul di lengannya, seperti ukiran kuno yang tertanam di bawah kulit. Farun melihatnya dan tersenyum. Darahmu telah mengenali tanah leluhurnya. Kau tidak hanya putri, Lyra. Kau adalah satu-satunya pewaris yang masih hidup dari klan tertua. Kerajaan ini menunggumu. Dan ancaman itu pun mulai bangkit. Kerajaan bawah dan bayangan dari Ordo Senja. Lyra mengikuti Farun menuruni tangga dari jembatan batu menuju jantung kota. Kota itu seperti tak berasal dari bumi. Setiap bangunannya memantulkan cahaya, dan setiap langkah terasa seperti berjalan di atas energi hidup. Jalan-jalan dipenuhi makhluk-makhluk dari legenda, ular bersayap, manusia dengan sisik di wajah, bahkan pohon-pohon yang bisa berbicara. Semua yang mereka lewati menatap Lyra dengan hormat, dan juga rasa takut. Mereka tahu siapa dia, mereka tahu darah apa yang mengalir di tubuhnya. Kenapa mereka takut padaku? Tanya Lyra pelan. Karena kau adalah satu-satunya yang bisa membuka segel terakhir kerajaan bawah, jawab Farun. Dan karena kehadiranmu berarti peperangan lama akan bangkit lagi. Mereka tiba di sebuah aula besar yang dikelilingi patung ular raksasa. Di tengahnya ada singgasana dari tulang naga, dan di atasnya terpajang bendera kuno, berwarna hitam dengan lambang emas. Seekor ular melingkar mengelilingi bulan merah. Aula Kalindra, bisik Farun. Dulu tempat ibumu bertahta sebelum dikhianati. Lyra berjalan ke tengah aula, dan seketika lantai di bawahnya bersinar. Sebuah simbol muncul dari batu, sama seperti simbol di pintu Verdanakta. Farun menunduk. Mulai hari ini, kau bukan hanya pewaris. Kau adalah kunci. Namun sebelum Lyra bisa bertanya lebih jauh, getaran mengguncang aula. Tanah bergetar, obsidian retak. Dari arah utara kota, sebuah dentuman keras terdengar, disusul jeritan makhluk-makhluk sihir. Penjaga datang berlari. Ordo Senja telah menembus batas pelindung. Mereka mengirim pasukan bayangan. Farun menghunus pedangnya. Bilahnya terbuat dari sisik naga. Mereka lebih cepat dari yang kuduga. Lyra menatap ke arah suara ledakan. Jauh di langit, muncul sosok-sosok hitam berwujud asap dan tulang. Mereka melayang di udara, membawa obor hijau dan panah beracun. Kenapa mereka menyerang sekarang? Karena kau telah membuka pintu. Dan selama darahmu belum dibangkitkan sepenuhnya, kau rentan. Tiba-tiba panah menyambar dan menancap di pilar dekat Lyra. Ia mundur terkejut, tapi anehnya, saat satu panah menyentuh kulitnya, hanya bergetar dan gagal melukai. Farun melihat itu. Kau mulai bangkit, dan saat Lyra menatap tangannya, ia melihat urat bercahaya di kulitnya menyebar ke seluruh lengan. Udara di sekelilingnya mulai bergetar. Ambil pedangmu, kata Farun, atau mereka akan mengambilmu. Lyra menoleh. Di samping singgasana Kalindra, terselip sebuah pedang pendek, gagangnya dihiasi batu biru yang bersinar pelan, seperti mengenali tuannya. Ia menggenggamnya, dan pedang itu menyala. Darah kuno telah terbangun, dan perang yang ditunda ratusan tahun, kini akan dimulai lagi. Serangan bayangan dan darah yang menyala. Aula Kalindra kini berubah menjadi medan pertempuran. Pasukan bayangan dari Ordo Senja meluncur seperti hujan hitam dari langit. Tubuh mereka tidak sepenuhnya nyata, setengah asap, setengah logam, dan aroma kematian menyelimuti setiap gerakan mereka. Lyra berdiri di tengah lingkaran cahaya, memegang pedang pendek warisan Kalindra. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut. Ada denyut dalam tubuhnya, seperti aliran lava yang mendidih di bawah kulit. Pedang itu seolah menyatu dengannya. Saat ia menggenggam erat, bilahnya menyala lebih terang, menciptakan suara dengung rendah seperti nyanyian makhluk purba. Farun memanggil dari kejauhan, fokus pada hatimu. Kekuatannya berasal dari dalam darahmu. Dan benar saja,
Ketika salah satu bayangan melesat ke arahnya, Lyra mengayunkan pedangnya secara refleks. Cahaya biru meledak dari bilahnya, memotong udara, dan menyayat makhluk itu hingga lenyap dalam sekejap. Lyra terkejut, tapi tubuhnya bergerak sendiri, seolah ia telah bertarung seperti ini seumur hidupnya. 3 bayangan menyerbu bersamaan dari arah kiri. Lyra berputar, pedangnya menggores tanah dan menciptakan dinding cahaya yang memantul serangan. Ia melompat mundur, lalu menikam ke depan, dan cahaya dari pedangnya berubah menjadi taring ular raksasa yang menghantam musuh hingga hancur jadi debu hitam. Sorakan terdengar dari para penjaga, tapi Farun tahu ini baru awal. Jangan biarkan mereka menyentuh inti istana, teriaknya sambil memotong 2 bayangan sekaligus. Sementara itu, di menara tertinggi istana, seseorang sedang mengamati pertempuran melalui cermin hitam. Seorang perempuan, mengenakan jubah ungu dan topeng emas. Rambutnya panjang seperti malam, dan suaranya dingin seperti besi. Dia telah kembali, bisiknya, dan darah itu lebih kuat dari yang kita perkirakan. Di belakangnya, seorang pria tua dengan mata terbakar api menjawab, haruskah kita bangkitkan taring pertama? Perempuan itu mengangguk, jika darah Lyra menyatu sepenuhnya dengan warisan Kalindra, kita tidak akan mampu menghentikannya. Kirim taring pertama, hancurkan hatinya sebelum ia percaya pada takdirnya. Kembali ke istana, Lyra mulai kelelahan. Setiap serangan membuat tubuhnya bergetar, tapi kekuatannya belum stabil, masih liar, seperti sungai yang belum diarahkan. Farun menghampirinya, kita harus mundur ke kuil dalam. Di sana, kekuatanmu bisa dimurnikan. Tapi mereka akan menghancurkan semuanya, jawab Lyra. Dan jika kau mati sekarang, semuanya akan benar-benar berakhir. Kau adalah cahaya terakhir kerajaan ini. Lyra menatap kota yang mulai terbakar. Kemarahan dan rasa takut bercampur dalam dadanya. Tapi juga rasa tanggung jawab yang asing, seperti beban ribuan tahun menumpuk dalam satu jiwa. Ia mengangguk, kalau begitu, ayo, bawa aku ke tempat di mana semuanya dimulai. Dan dengan langkah cepat, mereka melarikan diri ke arah kuil tersembunyi di bawah tanah. Tapi di balik langit merah, satu sosok bersayap sedang mengamati pergerakan mereka. Matanya kehitaman, sisiknya berkilau seperti baja, dan di lehernya tergantung liontin dengan simbol yang sama, Verdanakta. Taring pertama telah terbangun, kuil dalam dan ingatan yang terkunci. Lorong menuju kuil dalam seperti jalan ke perut bumi. Batu-batu yang menyusun dindingnya memancarkan cahaya biru lembut. Tak ada obor, tak ada suara, hanya gema langkah Lyra dan Farun. Di sini, udara menjadi lebih padat. Waktu terasa lambat. Lyra merasakan sesuatu dalam dirinya mulai menggeliat, bukan rasa takut, tapi semacam memori, seperti kenangan yang ingin muncul ke permukaan. Apa tempat ini benar-benar bisa membantu? Tanya Lyra lirih. Farun menjawab tanpa menoleh. Kuil dalam adalah tempat paling suci. Disinilah darah Kalindra disegel. Disinilah roh para leluhur berbicara. Kau harus masuk sendiri. Hanya pewaris sejati yang bisa membuka pintunya. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di hadapan gerbang batu dengan bentuk melingkar seperti mata naga. Di tengahnya, terukir sebuah tangan dengan ukiran ular yang membelit pergelangannya. Lyra ragu-ragu sejenak, lalu menyentuhkan telapak tangannya ke ukiran itu. CRACK. Batu itu retak, menyala, dan kemudian memudar membuka. Di dalam, hanya kegelapan. Masuklah, bisik Farun. Kami tak bisa ikut. Lyra melangkah perlahan ke dalam ruang hitam. Begitu ia melewati ambang pintu, gerbang menutup sendiri. Gelap menyelubunginya sepenuhnya. Kemudian, cahaya muncul dari dalam tubuhnya sendiri. Tiba-tiba ia berada di tempat lain. Sebuah dunia kenangan. Ia melihat ibunya, masih muda, gagah, mengenakan jubah hitam dan mahkota ular. Kalindra berdiri di atas menara, memegang Lyra kecil dalam pelukannya. Jika aku jatuh, mereka tak boleh tahu siapa kau, bisik Kalindra dalam kenangan itu. Darahmu akan membangkitkan perang yang belum siap dunia hadapi. Maafkan ibu. Kemudian gambaran berubah menjadi pengkhianatan. Kalindra ditikam oleh seseorang dari belakang. Seorang perempuan bertopeng, sama seperti yang Lyra lihat melalui bayangan saat pertempuran, pemimpin Ordo Senja.
Buang anak itu ke dunia atas. Biarkan ia tumbuh dalam kebodohan. Biar darahnya terlupakan. Lyra menyaksikan semua itu. Tubuhnya gemetar. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Sekarang ia tahu, ibunya tidak membuangnya, tapi menyelamatkannya. Di akhir kenangan, Kalindra berbalik ke arah Lyra. Meski itu hanya bayangan masa lalu, tatapannya terasa nyata. Bangkitlah, Lyra. Warisan kita bukan kutukan. Itu harapan terakhir dunia ini. Cahaya di sekelilingnya meledak, dan ketika Lyra tersadar, ia sudah kembali di dalam kuil. Tapi kini, tubuhnya berbeda. Matanya menyala keemasan, rambutnya berkilau dengan semburat ungu, dan sisik kecil menghiasi bahunya. Pedang di tangannya telah berubah menjadi senjata hidup, berdenyut seperti jantung naga. Farun yang menunggu di luar terbelalak melihatnya. Kau telah bangkit sepenuhnya. Lyra mengangguk. Aku ingat segalanya. Tapi sebelum mereka bisa bicara lebih jauh, suara berat menggema dari langit-langit kuil. Putri Kalindra, dari bayangan, muncul sosok bersayap dan bersisik baja. Mata hitamnya bersinar penuh kebencian. Aku adalah taring pertama, dan tugasku adalah mengakhiri darahmu. Di sini dan sekarang. Pertarungan darah purba di kuil dalam. Udara di dalam kuil bergetar saat sosok taring pertama melangkah keluar dari bayangan. Tubuhnya menjulang hampir 2 kali tinggi manusia biasa, bersayap hitam seperti malam, dan sisiknya mengilap seperti logam cair. Matanya tak menunjukkan emosi, hanya tugas. Darahmu telah bangkit, katanya dengan suara serak dan dalam. Itu berarti waktumu telah habis. Lyra berdiri tegap, tak ada lagi keraguan dalam sorot matanya. Kalau kau datang untuk membunuhku, kau sebaiknya tidak datang sendiri. Taring pertama mengangkat tangannya. Dari ujung jari, terbentuk tombak gelap yang berdengung seperti jeritan roh. Tanpa aba-aba, ia menyerang, cepat seperti kilat. Tanah kuil pecah saat ia menghantam tempat Lyra berdiri. Tapi Lyra sudah melompat ke samping. Pedangnya menyala, dan ia menebas udara ke arah musuh. Cahaya biru yang menyertainya meledak seperti kilatan petir. Tapi taring pertama mengibaskan sayapnya, menciptakan perisai asap pekat yang menahan serangan. Mereka saling berhadapan, berputar seperti dua kekuatan kuno yang tak pernah bisa berdamai. Lyra melesat maju, pedangnya kini berbentuk cambuk cahaya, menari dan memotong udara seperti ular hidup. Ia mengingat semua pelajaran dari mimpinya, dari darahnya, dan sekarang tubuhnya mengikutinya tanpa ragu. Ia menebas, menusuk, melompat, menghindar, menyatu dengan kekuatan warisan yang kini utuh. Tapi taring pertama bukan lawan sembarangan. Ia adalah pembunuh raja-raja, senjata terakhir Ordo Senja. Serangan balasannya brutal, setiap pukulan dan tebasan bisa memecah batu. Sayapnya menimbulkan badai, dan satu kali, ia menghantamkan tombaknya ke tanah, menciptakan gelombang energi gelap yang membuat Lyra terpental ke dinding kuil. Lyra bangkit. Darah menetes dari sudut bibirnya. Tapi ia tidak mundur. Dalam dadanya, rasa sakit berubah jadi api. Ia memejamkan mata, menggenggam pedangnya erat, dan membiarkan darah Kalindra memimpin. Simbol Verdanakta di dahinya bersinar. Kuil bergetar, seolah dunia sendiri mendukungnya. Kemudian ia berbisik, "Wahai kekuatan leluhur, biarkan aku mengakhiri ini." Pedangnya berubah. Dari cahaya biasa menjadi api biru tua yang membara tanpa panas. Ia berlari ke arah taring pertama, menebas lurus ke jantung. Taring pertama menangkis, tapi telat. Pedang Lyra menembus dadanya. Makhluk itu memekik. Tubuhnya bergetar hebat, kemudian mulai runtuh, berubah menjadi debu hitam yang berputar, lalu menghilang tanpa jejak. Hening, Lyra berdiri di tengah kuil yang hancur sebagian. Nafasnya terengah, tapi matanya tetap fokus. Farun masuk dari balik reruntuhan. Ia melihat medan pertempuran, lalu menatap Lyra dengan kagum dan gentar. "Kau tidak lagi hanya pewaris," katanya. "Kau adalah kebangkitan itu sendiri. Mahkota tersembunyi dan kebangkitan kekuasaan." Setelah pertarungan di kuil dalam, Lyra kembali ke permukaan bersama Farun. Kota di atas masih berasap. Banyak bagian runtuh. Namun sebagian besar rakyat berhasil bertahan. Pasukan bayangan telah menghilang. Tapi semua tahu, itu hanya gelombang pertama.
Para tetua kerajaan berkumpul di aula Kalindra yang rusak. Mereka menatap Laira dengan sorot mata yang campur aduk. Ada hormat, ada ragu, dan ada yang menyimpan kebencian diam-diam. Laira berjalan ke tengah ruangan, mengenakan jubah hitam dengan simbol biru api dari darah Kalindra. Pedangnya kini disarungkan di punggung, berdenyut seperti hidup. Farun berdiri di sampingnya. Sudah waktunya, katanya. Dari balik tirai runtuh, seorang tetua tua muncul. Ia bertongkat. Kulitnya ditutupi sisik tipis keperakan. Namanya Elda Fares, penatua sejarah. Kau telah membangkitkan darah Kalindra, katanya dengan suara berat. Tapi untuk menduduki tahta, kau harus menemukan mahkota tersembunyi, yang disegel sejak pengkhianatan terakhir. Laira mengernyit. Mahkota itu hilang. Tidak hilang, disembunyikan. Dan hanya darah sejati yang bisa menemukannya, jawab Fares. Ia tersembunyi di tempat paling dalam, hati naga, di dasar dunia. Laira terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kalau begitu aku akan mencarinya. Namun sebelum ia melangkah pergi, seseorang berteriak dari sudut aula. Kita tak perlu ratu berdarah perang. Kita butuh pemimpin yang damai. Seorang pria tinggi dengan baju kebesaran hitam perak maju ke tengah. Namanya Jenderal Drelon, komandan tertinggi penjaga utara. Kau ingin mengganti Ordo Senja dengan kekuasaan naga. Dengan darah, ini bukan penyelamatan. Ini penaklukan baru. Laira menatapnya tajam. Aku tidak datang untuk perang. Tapi jika kita tidak bersiap, mereka akan menghancurkan segalanya. Drelon tersenyum tipis. Kau kira semua akan patuh hanya karena darahmu bersinar. Mahkota bukan hanya tentang garis keturunan. Itu tentang dukungan. Ia berbalik dan pergi, diikuti beberapa pengikutnya. Farun mendekat dan berbisik. Dia adalah salah satu yang mencurigakan sejak awal. Hati-hati, Laira, bukan hanya musuh dari luar yang harus kau waspadai. Malam itu, Laira memandangi kota dari menara istana. Luka-luka pertempuran masih membekas, tapi api di jantung rakyat belum padam. Ia tahu, tahta ini akan menuntut lebih dari sekadar keberanian. Ia butuh kebijaksanaan dan kepercayaan. Tiba-tiba seekor ular putih kecil muncul di jendela, berbisik dengan suara kuno. Di hati naga, bukan hanya mahkota yang tertidur, tapi kebenaran tentang siapa yang sebenarnya mengkhianati Kalindra. Laira menatap bintang-bintang. Perjalanan menuju hati naga akan mengungkapkan lebih dari sekadar tahta. Itu akan menunjukkan siapa musuh sejati, dan mungkin, siapa yang pantas disebut raja terakhir. Menuju hati naga dan bayang-bayang pengkhianatan. Perjalanan ke hati naga tidak dimulai dengan kereta emas atau iring-iringan prajurit. Ia dimulai dari celah gelap di balik reruntuhan zaman, sebuah lorong kuno yang hanya bisa dibuka dengan darah Kalindra. Bersama Farun, Elda Fares, dan seorang penjaga muda bernama Ken, Laira turun jauh ke dalam perut bumi. Dulu tempat ini adalah sumur roh, kata Fares sambil menyalakan tongkatnya yang bersinar lembut. Namun setelah Kalindra jatuh, jalur ini dikunci. Banyak yang percaya siapapun yang masuk, takkan kembali. Ken menelan ludah, tapi tetap mengikuti. Laira berjalan di depan, pedangnya menggantung di punggung. Setiap langkahnya menggema seperti ketukan takdir. Dinding-dinding lorong dipenuhi ukiran kuno. Kisah para Raja Naga, kelahiran Kalindra, perang pertama melawan Ordo Senja, dan satu gambar yang membuat Laira berhenti. Seseorang berdiri di samping Kalindra, mengenakan jubah yang sangat familiar, bertopeng. Ini, gumam Laira. Farun mendekat, pemimpin Ordo Senja saat ini. Elda menggeleng pelan. Tidak, ini adalah pengkhianat pertama, seseorang yang sangat dekat dengan Kalindra. Ia dikenal hanya dengan nama Saira. Nama itu membuat darah Laira dingin. Ia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tapi seolah jiwanya tahu, nama itu penting. Dalam. Mereka terus turun. Tanah mulai berubah. Dinding tak lagi batu. Tapi seperti sisik raksasa yang tertidur. Udara lebih berat. Seperti bernapas di bawah air. Akhirnya, mereka tiba di gerbang terakhir. Dua patung ular bersilang. Dengan kristal merah di tengahnya. Elda menyerahkan sebilah belati kepada Laira. Untuk membangkitkan hati naga, kau harus memberi darahmu. Tapi ingat, ia tak hanya menilai darah, tapi niatmu.
Laira menusukkan belati ke telapak tangannya, meneteskan darah ke atas kristal. Kristal itu menyala, perlahan, lalu meledak menjadi cahaya merah terang. Pintu terbuka, mereka melangkah masuk ke ruang raksasa. Langit-langit tinggi menjulang seperti kubah katedral. Dan di tengah ruangan, sebuah mahkota melayang di udara, dikelilingi oleh lingkaran cahaya dan ular-ular dari cahaya kuning keemasan. Tapi belum sempat mereka mendekat, tanah bergetar. Suara berat dan dalam bergema dari segala arah. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Dari kegelapan, muncul naga hitam raksasa, tua, bermata merah darah, bertanduk patah dan tubuh dipenuhi luka masa lalu. Aku adalah penjaga mahkota, dan hanya yang tahu kebenaran, yang boleh menyentuhnya. Laira maju. Aku adalah Laira, Putri Kalindra. Aku datang bukan hanya untuk mahkota. Aku datang untuk jawaban. Sang naga menatapnya, lalu membuka satu kelopak mata yang sangat tua. Maka bersiaplah, karena jawaban yang kau cari akan menghancurkan separuh hatimu. Lalu ia meniupkan napas ke arah Laira, dan seketika, dunia runtuh di sekelilingnya. Laira terlempar ke dalam penglihatan. Ia melihat ibunya disiksa, melihat kalungnya dirampas, melihat tangan seseorang yang sangat dikenalnya, memberikan peta rahasia istana pada musuh. Orang itu, Farun, pengkhianat di antara kita. Laira terjatuh ke lantai kuil setelah penglihatan dari sang naga selesai. Tubuhnya lemas, nafas tersengal, dan matanya berkaca-kaca. Ia baru saja melihat sesuatu yang tidak bisa ia percaya. Atau lebih tepatnya, tidak ingin ia percaya. Farun, pria yang membawanya dari hutan ke istana, yang mengajarinya tentang Kalindra, yang melindunginya dengan nyawa, yang berdiri sebagai pengkhianat. Ia berdiri tak jauh darinya sekarang. Wajahnya tenang seperti biasa. Apa yang kau lihat? Tanyanya, seolah tak tahu. Laira menatapnya tajam. Kau berikan peta pertahanan istana pada Saira. Kau bantu mereka masuk. Ibu jatuh karena kau. Ken dan Elda Fares membeku. Farun mendesah. Suaranya berat. Kau tak tahu segalanya, Laira. Lalu jelaskan, seru Laira. Marah dan luka menjadi satu. Ia melangkah maju. Pedang di tangannya bergetar. Farun mengangkat tangannya perlahan. Bukan dalam sikap menyerang, tapi menyerah. Aku memang menyerahkan peta itu. Tapi aku tidak bermaksud menjatuhkan Kalindra. Aku ingin menghentikan perang. Kalindra berubah. Ia terlalu kuat, terlalu mutlak. Ia hendak menyapu seluruh benua dengan darah naga. Memusnahkan Ordo, manusia, semua. Aku hanya mencoba menyelamatkan dunia dari perang suci. Laira terguncang. Kau pikir ibu akan melakukan itu? Aku tahu. Jawab Farun pelan. Dan aku tahu. Aku salah. Ia menunduk. Tapi ketika aku tahu Saira mengkhianatimu juga, mengkhianati janjinya padaku dan memburu darahmu, aku sadar aku sudah bantu membangkitkan mimpi buruk yang lebih besar dari Kalindra sendiri. Ia menatap Laira. Mata yang kini mulai dipenuhi air. Maka kuhabiskan hidupku untuk menebusnya. Melindungimu, membawamu ke takdirmu. Suasana tegang membeku. Ken menarik pedangnya. Bingung harus berpihak ke siapa. Elda tampak ingin berbicara, tapi menahan diri. Dari atas, suara naga hitam penjaga mahkota terdengar lagi. Kebenaran tidak hitam atau putih, tapi darahmu, Laira, harus memutuskan sendiri. Apakah dia masih layak hidup, atau tidak? Laira menatap Farun lama. Tangannya menggenggam pedang erat. Detik berlalu, lalu ia mengayunkan pedangnya ke tanah. Boom! Ledakan cahaya membuat semua mundur. Kalau kau benar-benar menyesal, katanya pelan. Kalau pengorbananmu sungguh untuk menebus, maka ikut bersamaku. Tapi jangan pernah berbohong lagi. Farun menunduk dalam. Terima kasih, Putri Kalindra. Sang naga mengangguk. Kau telah memilih, maka mahkota Kalindra kini menjadi milikmu. Mahkota di tengah ruangan turun perlahan, mendarat di tangan Laira. Begitu ia menyentuhnya, cahaya menyelimuti tubuhnya. Sisik-sisik biru muncul di lengan dan lehernya. Simbol ular di dahinya menyala. Dan suara Kalindra, lembut dan kuat, berbisik di telinganya. Putriku, waktumu telah tiba. Kebangkitan Ratu Ular.
Cahaya dari mahkota menyelimuti seluruh kuil. Suara bisikan Kalindra tak hanya terdengar oleh Lyra. Semua yang hadir bisa merasakan getaran warisan itu mengalir melalui darah dan tulang mereka. Ketika cahaya meredup, Lyra berdiri di tengah lingkaran api biru. Mahkota di kepalanya bersinar lembut. Jubah hitam yang membalut tubuhnya kini berubah. Sisik ular menyatu dalam kainnya. Dan simbol Kalindra tergambar di dada, berdenyut seperti jantung. Naga hitam menundukkan kepala. Wahai Ratu Ular, penjaga darah terakhir, penyambung tahta naga, dunia kini milikmu untuk dijaga, atau dihancurkan. Lyra melangkah maju, suaranya tenang, tapi penuh kekuatan. Aku tidak datang untuk mengulang masa lalu, tidak untuk menyucikan dunia dengan api atau racun. Aku datang untuk menyeimbangkan kembali. Ia menatap rombongan yang kini bersujud padanya. Tidak akan ada lagi raja atau ratu yang duduk di tahta tanpa hati. Tidak akan ada perang yang lahir dari ego dan dendam. Siapapun yang ingin dunia tetap hidup, akan berdiri bersamaku. Elda Fares tersenyum kecil. Akhirnya, darah naga tak lagi dikutuk, tapi diberkati. Beberapa hari kemudian, di ruang mahkota yang telah dibangun kembali, upacara resmi dilakukan. Kota menyala dalam lampu perak. Rakyat berkumpul di gerbang istana. Dari balkon tertinggi, Lyra muncul dalam busana kebesaran. Mahkota menyatu dengan rambutnya yang kini bersinar ungu dan perak. Di hadapannya, para bangsawan dan pemimpin suku naga berlutut. Farun berdiri di sisi kirinya, bukan sebagai pelindung, tapi sebagai penebus. Ken di sisi kanan, sebagai penjaga baru. Elda berdiri di belakang, mewakili generasi terdahulu. Suara terompet naga menggema, pengumuman dibacakan. Hari ini, Lyra Kalindra, putri darah naga terakhir, pewaris Verdanakta, diangkat sebagai Ratu Ular, penjaga seimbang dunia bawah dan atas. Rakyat bersorak, tapi di balik keramaian, bayangan bergerak. Di atas menara Ordo Senja yang jauh di utara, Saira, pemimpin bertopeng, mendengarkan kabar itu dari cermin darah. Ia berdiri diam, lalu menoleh ke sosok lain di bayangannya. Seseorang yang bertubuh manusia, tapi matanya bukan manusia. Seseorang yang tersenyum sinis dan berkata, Kalindra telah bangkit, maka waktuku juga tiba. Saira mengangguk, mulailah gelombang kedua. Kembali di istana. Malam itu Lyra berdiri sendirian di Taman Ular. Cahaya rembulan menyentuh kulitnya yang kini berkilau. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini hanya awal dari perang yang lebih besar. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Ia bukan gadis desa yang kebingungan. Ia adalah warisan, kekuatan, dan harapan yang tidak bisa lagi ditenggelamkan oleh sejarah. Ia adalah ratu, dan bayangan yang datang akan menyesal telah membangunkannya. Perang bayangan, serangan dari utara. 3 malam setelah penobatan, udara mulai berubah. Angin dari utara membawa aroma besi dan bara. Para penunggang bayangan, makhluk separuh manusia separuh roh, mulai terlihat di perbatasan. Laporan pertama datang dari benteng Serket. Bayangan bergerak tanpa suara. Tidak bisa ditebak. Mereka tidak menyerang, hanya menghilangkan. Lyra segera mengumpulkan Dewan Perang. Di ruang strategi yang baru dibangun, ia menatap peta besar dunia yang kini terbagi. Timur di bawah kekuasaannya. Barat masih liar, dan utara, tempat Ordo Senja berkembang, kini penuh kegelapan. Ken menunjuk rute dari barat laut. Pasukan kita bisa menghalau mereka di titik ini, tapi hanya jika mereka bergerak secara konvensional. Farun menambahkan, mereka tidak akan. Saira akan menyerang dari bayangan. Ia punya kekuatan lama, kekuatan yang bahkan Kalindra sendiri pernah khawatirkan. Lyra menatap mereka semua. Mereka tidak mengejar wilayah. Mereka mengejar aku. Elda Fares mengangguk. Dan mereka tahu satu hal. Jika mereka tak bisa membunuhmu, mereka akan memaksamu memilih antara kekuasaan dan rakyatmu. Serangan pertama datang saat fajar. Kota pinggiran, Rukaan, terbakar dalam keheningan. Tidak ada suara peperangan. Tidak ada senjata berbenturan. Hanya asap. Dan hilangnya 1000 jiwa dalam satu malam. Sebuah pesan ditinggalkan, ditulis dengan darah di dinding kota. Serahkan darah Kalindra, atau kami ambil semuanya. Lyra berdiri di antara puing-puing kota.
Anak-anak yatim, tubuh yang tidak sempat dikubur. Rakyat memandang padanya, bukan dengan benci, tapi dengan harapan putus asa. Malam itu, ia duduk sendiri di kamarnya. Mahkota di atas meja, pedang di pangkuannya. Ia tahu serangan berikutnya bisa menghancurkan kota utama. Tapi jika ia menyerahkan diri, semua perjuangan akan sia-sia. Dunia akan kembali dalam kegelapan. Farun masuk. Diam, aku bisa menyerahkan diriku, kata Laira pelan. Mereka akan berhenti. Rakyat selamat. Tapi kau tahu mereka tidak akan berhenti di situ, jawab Farun. Kau bukan hanya simbol, kau ancaman bagi tatanan lama. Mereka ingin dunia tanpa naga, tanpa darah, tanpa ingatan tentang keagungan yang pernah ada. Laira menggenggam pedangnya. Aku tidak akan biarkan mereka memilih untukku. Aku akan ke utara, tapi bukan untuk menyerah. Ia berdiri, matanya menyala. Aku akan menjemput perang. Malam itu, di istana bawah tanah, ia memanggil seluruh penjaga naga. Dari tempat tidur batu dan sarang kristal, para naga bangkit satu persatu. Tubuh raksasa, mata menyala. Mereka tidak melihat Laira sebagai manusia, tapi sebagai ratu sejati. Ia naik ke punggung naga perak, yang dulu menjadi pelindung Kalindra. Buka gerbang langit, katanya. Kita terbang ke bayangan, dan kita bawa cahaya dari darah naga terakhir. Penerbangan ke utara, menuju sarang Ordo Senja. Langit di atas istana Kalindra menggelegar ketika 12 naga kuno bangkit dan membentangkan sayap. Suara mereka menggema ke seluruh lembah, membangunkan roh-roh yang telah lama tertidur. Di atas naga perak yang bernama Seration, Laira memimpin. Pakaian perangnya kini dilapisi sisik naga. Senjatanya menyatu dengan urat sihir. Di matanya menyala cahaya keemasan, tanda bahwa darah naga sepenuhnya hidup dalam dirinya. Farun dan Ken menaiki naga lain. Farun di atas Nagril. Naga hitam bertanduk emas, Ken menunggangi Izira. Naga betina api yang belum pernah dikalahkan. Mereka tidak hanya menuju utara. Mereka menuju ke pusat dari segala kegelapan, Velesar, sarang Ordo Senja, kota yang dulu merupakan pusat pengetahuan dan kini jadi neraka di dunia. Perjalanan memakan 3 hari di udara, menembus badai dan hujan kutukan. Setiap malam, bayangan mencoba memecah formasi mereka, makhluk-makhluk seperti jelmaan mimpi buruk yang merayap di balik awan. Tapi Laira memimpin dengan kekuatan mental yang tak tergoyahkan. Ia berbicara langsung ke pikiran para naga, dan untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, mereka bersatu di bawah satu suara. Pada hari keempat, mereka tiba di tepi Velesar. Kota itu seperti terbalik, bangunannya menjulang terbalik ke dalam jurang, menggantung seperti akar mati. Di tengah kota, menara raksasa dari batu hitam, menara Saira, berdiri, menjulang seperti luka di dunia. Dia ada di sana. Gumam Laira, matanya menajam. Tapi sebelum mereka bisa menyusun formasi penyerangan, sesuatu terjadi. Langit pecah, bukan oleh petir, bukan oleh naga, tapi oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini. Satu sosok muncul di tengah angkasa, tinggi, bersayap, tubuh seperti bayangan yang dibakar, mata tanpa bola mata, Saira sendiri. Putri Kalindra, katanya. Suaranya bergema dalam kepala semua makhluk. Kau datang membawa api, tapi dunia ini tidak lagi milik naga. Ini milik kekosongan. Ia mengangkat tangannya, dan dari bawah, ribuan sosok muncul, bukan manusia, bukan naga, tapi hasil eksperimen darah dan roh. Prajurit bayangan, mereka merangkak di dinding, melompat ke langit. Mereka tak butuh tanah, tak kenal gravitasi. Laira tahu. Ini bukan perang untuk wilayah. Ini perang untuk kenyataan itu sendiri. Formasi ular membelah langit. Serunya, naga-naga menyebar, membentuk lingkaran, memuntahkan api, es, dan kilat. Tapi pasukan bayangan terus naik. Ken berteriak, kita butuh waktu untuk menembus pertahanan utama. Farun memelototi Saira dari udara. Beri aku jalan ke menara. Aku akan menghentikannya, dengan nyawa kalau perlu. Laira menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Jangan mati sebelum aku tiba. Dan begitu ia berkata itu, ia menarik pedangnya yang kini bersinar biru menyala, lalu menukik dari langit langsung ke arah jantung kegelapan, membelah malam.
Di belakangnya, naga-naga meraung. Perang terakhir telah dimulai. Menara Saira, rahasia dendam 1000 tahun. Langit di atas Velesar meledak dalam kobaran perang. Para naga bertarung mati-matian menahan pasukan bayangan. Namun fokus Lyra hanya satu, menara di jantung kegelapan. Tempat Saira menunggu. Ia menukik dengan kecepatan yang tak bisa diikuti mata manusia biasa. Seration mengaum dan melesat, menembus kabut hitam yang menggantung di sekitar puncak menara. Kilat menyambar dari semua arah, tapi Lyra tidak goyah. Begitu tiba di balkon menara, ia melompat turun dan mendarat dengan tenang. Ruangan tempat Saira berdiri seperti terbuat dari obsidian hidup, berdenyut perlahan seperti makhluk yang bernapas. Saira berdiri menantinya, bertudung hitam, topeng dari tulang naga menutupi wajahnya. Tapi suara yang keluar dari balik topeng itu tak asing. Sudah saatnya. Lyra, katanya, kau datang untuk membunuhku. Lyra mengangkat pedang. Kau hancurkan ibuku. Kau ciptakan pasukan bayangan. Kau cabik dunia dan membakar warisan naga. Ya, aku datang untuk mengakhiri semua ini. Saira tertawa, pelan, lalu dengarkan kebenaran sebelum kau menebas leherku. Ia melepas topengnya, dan Lyra terdiam. Wajah di depannya adalah wajah ibunya sendiri, tapi tua, terluka, dan penuh kebencian. Aku, Kalindra, kata Saira. Tidak, itu bohong. Bukan, aku adalah bagian dari ibumu yang dibuang, dipenjara di dalam menara ini 1000 tahun lalu. Amarahnya, dendamnya, kekuatannya yang tak terkendali, untuk menyelamatkan dunia. Kalindra memisahkan dirinya, tapi bagian itu tak pernah mati. Aku adalah dia yang kau tolak. Lyra goyah, lalu siapa ibuku yang membesarku? Bagian yang tersisa, kasih, harapan, tapi lemah, terlalu lemah. Ia memilih mati daripada mengambil kembali kekuatannya. Lyra memutar pedangnya. Kalau begitu, kau bukan ibuku. Kau adalah hantu dari kesalahan masa lalu. Dan aku akan mengakhirimu. Pertarungan pun pecah. Pedang Lyra melawan kutukan bayangan. Cahaya naga melawan sihir kegelapan purba. Menara bergetar. Batu-batu meledak. Langit pecah. Tapi Saira terlalu kuat. Ia menahan semua serangan Lyra. Bahkan menyerapnya. Kau tak bisa mengalahkanku dengan kekuatan ibumu. Karena akulah kekuatan itu. Saat itu, pintu menara terbuka. Farun masuk. Darah mengalir di pelipisnya. Jubah compang camping. Tapi ia membawa kristal jantung Kalindra. Benda kuno yang berisi kekuatan roh naga sejati. Ia melemparnya ke Lyra. Pakai ini. Gabungkan kekuatan keduanya. Jangan tolak bayangan. Kendalikan. Lyra menangkap kristal itu, dan suara dalam hatinya meledak. Jadilah bukan naga, bukan manusia, jadilah penyeimbang. Tubuhnya berubah, mata kirinya menyala emas, kanan menyala ungu. Sayap dari cahaya dan bayangan muncul di punggungnya. Dan ketika ia membuka mulut, suaranya bukan miliknya saja, tapi suara semua leluhur naga. Saira, aku bukan anak dari dendam. Aku adalah akhir dari ketamakan. Dengan satu tebasan, ia memecah bayangan Saira. Kekuatan murni menembus pertahanan musuh, dan teriakan Saira bergema saat tubuhnya runtuh menjadi debu sihir. Menara runtuh, langit kembali biru, dan dunia diam sejenak. Harga kemenangan, dunia yang tersisa. Ketika menara Saira runtuh, gelombang energi menyapu seluruh Velesar. Pasukan bayangan berhenti bergerak, lalu hancur menjadi debu gelap yang larut bersama angin utara. Para naga, kini kelelahan dan terluka, mendarat di dataran beku, membentuk lingkaran pelindung di sekitar Lyra yang masih berdiri di tengah reruntuhan. Lyra berdarah, tubuhnya menggigil, tapi ia hidup. Farun terlatih mendekat. Kau melakukannya. Lyra menoleh. Matanya kini tidak lagi memancarkan kekuatan tak terkendali. Ia hanya letih. Tidak ada kemenangan dalam perang seperti ini. Farun, bisiknya. Hanya sisa-sisa, dan keputusan. Mereka memandangi Velesar yang kini menjadi tanah kosong. Tapi masalah belum selesai. Dunia hancur sebagian. Banyak kerajaan runtuh saat kekuatan Ordo Senja meledak ke seluruh penjuru. Dan yang paling menakutkan, tanpa bayangan Saira, keseimbangan dunia kini rapuh. Kembali ke Kalindra.
Rakyat menyambut Lyra dengan pujian dan air mata. Tapi saat ia tiba di istana, mahkota yang dulu ia kenakan kini tampak terlalu berat. Dalam Dewan Kerajaan, para penasihat berdiri menunggu keputusan. Ken berkata, kau bisa menyatukan seluruh wilayah sekarang. Tak ada raja yang bisa melawanmu. Tapi Lyra diam. Ia menatap peta dunia. Dulu, Kalindra ingin menguasai segalanya. Lalu Saira ingin menghancurkan segalanya. Aku tidak ingin menjadi keduanya. Ia berdiri. Aku akan membubarkan tahta naga. Semua terkejut. Aku akan bentuk majelis 3 dunia. Perwakilan dari naga, manusia, dan roh bayangan. Dunia ini terlalu luas untuk satu mahkota. Tapi jika aku harus menjadi penjaga, maka aku akan jadi ratu tanpa tahta. Beberapa bulan berlalu, di seluruh dunia, kota-kota dibangun kembali. Perbatasan dibuka, perdagangan dan perdamaian perlahan tumbuh. Para naga kini tidak bersembunyi, tapi membantu manusia membangun peradaban baru. Dan Lyra, ia tinggal di sebuah benteng kecil di pegunungan timur, jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan. Setiap hari ia menanam, menyembuhkan, dan mengajar anak-anak, manusia dan naga muda, tentang sejarah yang benar, bukan legenda. Farun menjadi penjaga hutan, Ken menjelajah dunia membawa pesan damai. Elda Fares menghilang, mungkin kembali ke dimensi roh. Tapi cerita Lyra tak pernah benar-benar selesai. Karena di malam tertentu, ketika bulan purnama menyinari lembah, seekor ular putih kadang terlihat menyelinap di antara bebatuan. Dan mereka yang cukup berani untuk mengikutinya, mungkin bisa bertemu dengan Ratu Ular yang tidak pernah hilang. Legenda baru, murid Sang Ratu. 2 tahun telah berlalu sejak jatuhnya Ordo Senja. Dunia tidak lagi sama. Di seantero benua, desa-desa berdamai. Kerajaan-kerajaan tak lagi memuja kekuasaan semata. Majelis 3 dunia berdiri di tengah peradaban baru. Tempat naga, manusia, dan roh hidup berdampingan, rapuh, tapi nyata. Di pegunungan timur, di sebuah lembah tersembunyi, sebuah sekolah kecil dibangun. Tidak seperti akademi para bangsawan atau kuil tua para penyihir, tempat ini tenang. Hanya anak-anak, berbagai ras dan darah, yang duduk melingkar di atas tanah, mendengarkan kisah dari satu sosok. Lyra, ia bukan lagi ratu, tak menyandang gelar, tapi matanya tetap menyimpan dunia. Suaranya tetap membawa kekuatan. Ia mengajarkan tentang keseimbangan, kebenaran, dan pengendalian diri. Bukan sihir, bukan perang, tapi bagaimana tidak jatuh ke dalam kekuasaan. Suatu hari, seorang anak perempuan datang ke lembah. Usianya tak lebih dari 10 tahun. Rambutnya putih keperakan, dan matanya aneh. Satu biru, satu hitam. Ia tidak membawa apapun kecuali sehelai surat. Lyra membacanya pelan. Anak ini adalah keturunan dari bayangan yang dulu kau tebas, dan cahaya yang dulu kau tinggalkan. Ia adalah benih dunia yang baru. Bukan naga, bukan manusia, tapi sesuatu di antaranya. Didik dia, atau dunia akan melahirkan Saira baru. Surat itu tak ditandatangani, tapi Lyra tahu siapa pengirimnya. Ia menatap anak itu. Siapa namamu? Anak itu menjawab dengan suara pelan, tapi tajam, erenya. Hari itu, pelajaran berubah. Lyra mulai mengajarkan sesuatu yang belum pernah ia ajarkan pada siapapun. Ia melatih erenya secara pribadi, bukan hanya seni bela diri, tapi seni menjaga batas kekuatan dan belas kasih. Erenya berkembang cepat, terlalu cepat. Dalam waktu 1 tahun, ia bisa menaklukkan naga kecil, berjalan di atas bayangan, bahkan membaca pikiran sesaat. Tapi yang membuat Lyra benar-benar khawatir, anak itu tidak pernah bermimpi. Erenya, tanya Lyra suatu malam, apa yang kau inginkan dari dunia ini? Anak itu menatap langit, aku ingin tahu kenapa aku tidak pernah merasa takut. Lyra diam, ia tahu, hari itu akan tiba juga. Dunia telah diberi waktu damai, tapi bukan selama-lamanya. Dan saat muridnya mulai bertanya tentang kekosongan, Lyra pun sadar. Legenda belum selesai. Aku hanya bab pertama dari kisah yang akan lebih besar. Mata langit, tanda dari masa depan. 2 musim telah berlalu sejak kedatangan erenya ke lembah. Ia kini remaja, tinggi, tenang,
dengan aura yang membuat naga muda tunduk dan roh bayangan berhenti bergerak saat ia melintas. Lyra mengajarkan semuanya, penguasaan diri, sejarah perang, makna keseimbangan. Tapi tetap saja, ada sesuatu dalam diri Erenya yang tak bisa ia bentuk, hanya bisa diawasi. Sampai pada malam itu, langit berubah, tanpa suara, tanpa angin. Bintang-bintang redup, lalu muncul titik merah di langit, membesar perlahan seperti mata yang membuka. Tak bergerak, tak berkedip. Mata langit, orang-orang dari lembah bangun satu persatu. Tak ada teriakan, hanya ketakutan instingtif yang tak bisa dijelaskan. Para naga mengaum, mencari langit. Bahkan roh-roh bayangan yang biasa bersembunyi dalam batu mulai melarikan diri ke tanah terdalam. Lyra memandangnya dari puncak bukit, didampingi oleh Farun dan Ken yang datang dari ujung dunia begitu mendengar berita tentang tanda merah di langit. Itu bukan bintang, bisik Ken. Itu adalah lubang, gumam Farun. Lubang ke waktu yang belum terjadi. Erenya datang pelan, tapi bukan ketakutan di wajahnya. Guru, katanya, aku tahu, itu datang untukku. Lyra menoleh, apa maksudmu? Erenya menunjuk langit, semalam. Aku bermimpi, untuk pertama kalinya, dalam mimpi itu, aku melihat masa depan yang bukan masa depanmu. Dunia terbelah, dan aku berdiri di tengahnya. Tapi aku bukan aku adalah dua. Farun menggenggam gagangnya, dua. Erenya mengangguk, satu menyelamatkan, satu menghancurkan. Lyra membeku, itulah tanda yang ditunggu oleh para penjaga kuno. Legenda menyebutkan, pewaris tanpa takdir. Seseorang yang tidak terikat oleh masa lalu atau masa depan, tapi bisa menciptakan keduanya. Kalau begitu, kata Lyra dengan suara berat, aku harus mengajarkanmu hal terakhir. Bukan cara bertarung, tapi cara memilih. Sebelum semuanya memaksamu untuk berubah. Langit masih menatap mereka, dan di baliknya, sesuatu bergerak. Pewaris takdir, dua dunia, satu pilihan. Mata langit tidak lagi diam. Ia terbuka sepenuhnya, membentuk pusaran merah kehitaman yang melingkar seperti naga yang menggigit ekornya sendiri. Dari pusaran itu, dua bayangan perlahan turun ke bumi. Yang pertama, berpijar seperti api putih. Wujudnya nyaris seperti Lyra muda, tapi tanpa emosi, tenang, dan memancarkan ketertiban yang tak manusiawi. Yang kedua, gelap, seperti asap yang membentuk sosok Erenya sendiri, tapi dengan tawa kecil yang memantul di antara pegunungan. Lyra berdiri di tengah padang salju, memandang keduanya. Jadi ini akhirnya, gumamnya. Farun, Ken, dan naga-naga penjaga berdiri di belakangnya. Tapi mereka tahu, mereka tak bisa ikut campur. Ini bukan perang biasa, ini adalah penimbangan jiwa. Erenya melangkah maju, kalian berdua adalah bagian dariku. Bayangan putih menjawab. Aku adalah kau yang menolak kekacauan, yang menjaga dunia tetap dalam kendali. Aku adalah bentuk sempurna dari pengorbanan. Bayangan gelap tertawa, dan aku adalah keinginanmu untuk bebas. Untuk menciptakan ulang segalanya dari awal. Tanpa aturan, tanpa ikatan. Langit bergetar, dunia menunggu jawabannya. Erenya menoleh ke Lyra. Guru, jika aku memilih satu, dunia akan condong. Jika aku menolak keduanya, dunia bisa pecah. Lyra menatapnya, lembut tapi tegas. Lalu buat pilihanmu, Erenya. Bukan berdasarkan rasa takut, tapi dari keberanian untuk menjadi dirimu sendiri. Erenya menarik napas. Lalu, ia melangkah ke tengah. Tangan kirinya ia rentangkan ke arah bayangan putih. Tangan kanannya, ke arah bayangan gelap. Keduanya menyatu ke tubuhnya dalam kilatan cahaya yang nyaris membutakan semua makhluk. Ketika cahaya itu padam, Erenya berdiri di sana, sendiri, tapi berubah. Wajahnya sama, tapi matanya kini memantulkan 2 bulan. Sayap tipis membentang dari punggungnya, satu hitam, satu bening, dan dari tubuhnya mengalir aura yang tidak bisa dikategorikan sebagai baik atau jahat. Ia adalah penyeimbang, pewaris takdir, bukan pilihan, tapi sintesis. Langit perlahan tertutup, dunia tidak meledak, tidak pula runtuh. Tapi ia berubah. 50 tahun kemudian, legenda Lyra dan Erenya diceritakan di seluruh negeri.
Anak-anak menyanyikan lagu tentang ular yang menjadi raja, dan gadis biasa yang menolak menjadi ratu tapi mengubah sejarah. Di atas sebuah gunung yang tenang, seorang wanita tua duduk di samping kolam kristal. Ia menatap langit senja. Erenya duduk di sampingnya. Kini telah menjadi penjaga dunia. Bukan penguasa, bukan dewa, tapi seorang pelindung yang mengerti. Apakah ini akhir, guru? Tanyanya. Lyra tersenyum, menutup matanya. Tidak, Erenya, ini hanyalah bab baru. Dan langit malam pun turun perlahan, menyelimuti dunia yang masih belajar untuk hidup dalam keseimbangan.